Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hisnul Arif dari Forum News Network bersama dengan Manusia Merdeka Bang Said Didu. Assalamualaikum Bang Said Didu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin kita berjanji ya, kita akan membahas adanya oligarki di berbagai sektor. Kemarin kita bahas di BUMN, tapi nggak ada salahnya kalau kita bahas gimana sih ceritanya di Indonesia muncul oligarki. Kan kemarin saya menyebut ada semacam teori yang disebutkan oleh Bang Fahri Ali, ini senior kita yang menyebutkan bahwa kalau dulu penguasa itu memelihara pengusaha. Sekarang sebaliknya pengusaha dipelihara oleh penguasa dipelihara oleh penguasa, kan gitu katanya. Nah, oke, mari kita lanjutkan diskusi kita ini karena itu saya kira sangat menarik. Saya pikir memang kelihatannya diskusi kita ini agak berseri nih Mas Hersu, karena kita harus membahas supaya publik paham benar bahwa sebenarnya rakyat sudah korban oligarki, karena oligarki ini mulai dari pusat, provinsi sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat RT RW. Ya, praktik paling gampang itu adalah umpamanya pembagian bansos, yang dapat adalah keluarganya Pak Lurah, kepala desa, ketua RW atau partai tertentu, itulah praktik oligarki. Nah, rakyat harus paham bahwa mereka sudah korban oligarki. Ini kan harus dijelaskan. Nah, kali ini kita coba membahas bagaimana sih oligarki itu lahir. Oligarki ini kan saya katakan oligarki itu mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, lurah, desa, RW. Itu bisa terjadi oligarki. Nah, kita ulangi, oligarki adalah sekelompok kecil orang mengelola kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Itulah oligarki. Itulah oligarki. Kalau tingkat pusat dan daerah yang ini maka didukung oleh penegak hukum, kemudian ahli-ahli untuk pembenaran, kemudian pemeriksa dan lain untuk memuluskan seluruh oligarki, praktik oligarkinya. Nah, kita bahas bagaimana oligarki lahir sebenarnya. Oligarki selalu lahir itu dari proses demokrasi yang diatur. Demokrasi yang diatur. Nah, demokrasi yang diatur ini itulah melahirkan oligarki, karena hanya orang-orang tertentu yang mau bekerja sama untuk memanfaatkan kekuasaan yang kemungkinan diizinkan untuk mendapat kartu untuk dipilih oleh rakyat. Kartu atau list untuk dipilih oleh rakyat. Kita sering contoh, umpamanya mulai pemilu. Pemilu ini kan pemilu pilpres dan pileg, pemilu legislatif, itu semua ditentukan oleh partai. Oleh partai siapa calonnya. Presiden, gubernur, bupati, wali kota ditentukan oleh partai. Jadi titik awal daripada oligarki adalah di partai, karena dibikin aturan sedemikian rupa. Jadi saya ulangi, lahirnya oligarki itu dari aturan yang dibuat, kemudian penegakan hukum yang tidak adil, lah itu lahirnya oligarki. Yang ketiga adalah pemilu atau pemilu yang curang. Itu tiga sumber lahirnya oligarki. Dan kelihatannya di Indonesia sepertinya kombinasinya terjadi sekaligus. Nah, pemilu yang diatur itu adalah dinyatakan bahwa calon hanya dari partai politik. Dari partai politik dengan parliamentary threshold atau presidensial threshold, artinya batasan minimum parlemen yang boleh ikut pemilu, batasan minimum suara yang mencalonkan untuk bisa jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, wali kota. Nah, itulah oligarki terjadi. Nah, oligarki lahir karena pemilu mahal sekali. Mahal sekali karena harus kampanye, dan sebaliknya rakyat happy menerima uang. Jadi penyebabnya juga adalah rakyat bisa disogok. Jadi sogokan rakyat itulah juga adalah sumber awal lahirnya oligarki. Sehingga dengan kombinasi bahwa pemilu mahal, kemudian rakyat orang mendapat suara kalau membuat baliho banyak, membuat spanduk banyak, menyumbang tanda kutip, menyogok suara rakyat, maka butuh uang besar. Butuh uang besar inilah yang dimanfaatkan oleh pengusaha untuk menyogok partai, menyogok rakyat untuk mendapatkan. Nah,
Saya mungkin Nah, salah sedikit ya, saya salah sedikit supaya publik juga paham. Pada waktu itu kan Ketua MPR Bambang Susatyo, dia ini orang Golkar kan, dan pernah ya, mau mencalonkan diri sebagai Ketua Golkar. Dia bercerita bahwa untuk menguasai sebuah partai politik itu cukong itu cukup modalnya 1 triliun saja. Kan pernah begitu ya ngomongnya ya. ya, Nah dari ya. situlah pintu masuk yang tadi partai politik yang jadi mahal itu. Silakan lanjutkan. Nah, itu sehingga mahalnya itulah menyebabkan terpaksa partai politik dikuasai oleh orang yang punya uang atau orang yang bisa menjadi wayang yang punya uang. Wayang yang punya uang, yang orang yang tidak punya integritas, kira-kira begitu yang masuk ke sana. Maksudnya kau tuh juru bicara saya dari luar. Nah, kemudian itu lahir yang pertama dari aturan-aturan pemilu. Lahir kedua adalah pintu kedua adalah penegakan hukum. Jadi orang-orang yang tidak sepaham dengan penguasa yang sedang oligarki, maka selalu dicari-cari alasannya untuk dipaksa agar dihadapkan pilihan apakah Anda dituntut secara hukum atau bergabung sama kami, para pelaku oligarki. Dan ini dipraktikkan sering sekali. Kita masih ingat terus ada ketua partai, bekas menteri, ada kasusnya, atau berpindah mendukung oligarki. Ada gubernur, beberapa gubernur, partainya memilih A, dia memilih, partainya memilih calon A, dia memilih calon B. Dan terungkap ke publik bahwa itu karena dipenjara oleh kasus. Nah, dipenjara oleh kasus. Jadi penegakan hukum digunakan untuk memaksa orang yang punya kasus untuk bergabung dengan oligarki, mendukung oligarki. Nah, yang ketiga itu adalah sebenarnya adalah yang ketiga adalah dari kecurangan pelaksanaan pilpres, pilkada, pemilu. Itu sering terjadi sehingga orang yang karena ini butuh uang, butuh kekuasaan, maka dan kita tahu terungkap banyak sekali kecurangan pada saat pemilu, pilpres, pileg dan lain-lain, dan sangat terbuka, sangat paham, semua calon itu paham bahwa bisa jual beli suara di KPU. Itu paham itu bisa terjadi. Nah, karena ini butuh uang semua dan butuh kekuasaan, maka orang terpaksa bergabung dengan oligarki agar bisa duduk mendapatkan kekuasaan. Nah, itulah sebenarnya saya katakan oligarki Indonesia itu lahir dari 3 pintu utama. Pintu pertama adalah melalui aturan yang diperketat sehingga pemilihan menjadi mahal. Yang kedua melalui penegakan hukum tebal pilih, yang tidak pro akan diancam agar berlaku. Yang ketiga adalah melalui pemilihan yang curang. Itulah sumber lahirnya oligarki. Ya, dan kalau kita bicara siapa yang punya uang atau bahasa yang disebut oleh Ketua MPR waktu itu cukong, itu kan kita sebenarnya gampang di Indonesia ini ya. Kita tahu kok ada daftarnya ya, siapa-siapa orang terkaya di Indonesia, dan pemain-pemainnya sebenarnya nggak jauh-jauh dari mereka-mereka itu saja ya, Bang Saididu ya. Ya, saya katakan cukong kekuasaan di Indonesia berganti-ganti, tapi cukongnya tetap. Sejak dari dulu, cukongnya tetap. Cuma dulu cukong itu berada di pavilion dan menunggu penugasan penguasa untuk membantu. Sekarang sudah terbalik, dan dari etnis tertentu. Itu dulu, ya. Dari etnis tertentu berada di pavilion menunggu tugas dari penguasa untuk membantu penguasa. Sekarang bukan lagi etnis tertentu ada di dalam rumah dan yang menentukan apa yang dilakukan oleh dia sendiri karena dia di dalam kekuasaan. Jadi dia sendiri yang mengatur. Nah, itu perbedaan Mas Hersu dulu dan sekarang. Sehingga karena dia di dalam itu sangat mulus. Kenapa? Sangat mulus begini. Nah, saya sekarang mau masuk. Bagaimana cara mereka berpraktek untuk memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya. Nah, sebelum saya masuk di situ, saya katakan, kenapa Indonesia itu sangat ini oligarki? Begini, Mas Hersu. Indonesia itu negara yang sumber ekonominya bukan berbasis pada kompetensi keahlian. Bukan berbasis pada itu.
berbeda dengan negara-negara Amerika, Jepang, Korea, dan lain, ekonominya berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak semua orang bisa masuk kecuali menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga terjadi persaingan sehat. Di Indonesia, basisnya adalah sumber daya alam dan kegiatan ekspor impor dan kegiatan bisnis yang terkait dengan perizinan, sehingga sangat membutuhkan oligarki, sangat membutuhkan kekuasaan. Di negara-negara lain tidak membutuhkan kekuasaan. Mas Heru mau bikin pabrik mobil, kalau Anda punya kemampuan maka berdiri, tidak ada ini sama sekali. Nah, berbeda dengan Indonesia, kenapa penting sekali menguasai oligarki? Karena sumber ekonomi kita adalah sumber bagaimana membagi-bagi lahan, bagaimana membagi-bagi tambang, bagaimana mendapatkan jatah impor beras, impor gula, impor BBM. Nah, itu semua terkait dengan kekuasaan. Nah, saya katakan oligarki subur di Indonesia karena ekonominya sangat tergantung pada kekuasaan, bukan pada persaingan bebas. Ya, itu yang terjadi. Ya, dan itu Nah, kita lihat prakteknya adalah bagaimana kemudian partai-partai politik di DPR mengegulkan perundang-undangan, kan begitu ya? Yang Anda sebut tadi soal undang-undang Minerba, soal undang-undang Omnibus Law dan sebagainya, itu semua manifestasi dari kepentingan oligarki tadi. Ya. Nah, bagaimana oligarki berkuasa? Paling rendah itu adalah mengatur-ngatur pengadaan dan mengatur-ngatur izin, dan paling tinggi adalah merubah undang-undang. Itulah oligarki bekerja. Nah, atau melakukan tebang pilih terhadap pesaingnya dia melalui penegakan hukum yang tidak adil. Itu biasanya. Nah, mereka, jadi kalau pengadaan barang dan jasa, nah ini mulai dari tingkat paling bawah ke kabupaten sampai ini terjadi oligarki seperti itu. Oligarki kalau di daerah perda yang diubah, tata ruang yang diubah. Jadi awalnya tanah ini, jadi saya pikir DKI kita lihat sama sekali tata ruang yang diubah. Sebelum dibebaskan tanahnya, maka tata ruangnya berbunyi bahwa itulah tempat persawahan. Tapi pas saya berkuasa, oligarki dirubah, maka dirubah menjadi tempat pemukiman. Nah, sehingga setelah dibeli oleh para oligarki. Nah, itulah oligarki, itulah yang melalui perubahan peraturan perundangan. Nah, itu yang paling tinggi. Oke. Ini supaya kita lebih bisa memberikan contoh dan langsung ketangkap oleh viewer kita. Anda tentu ingat ya soal pembangunan Pantai Utara Teluk Jakarta. Iya kan? Ya. Pada sebelum itu, dan kemudian ketika muncul penguasa yang baru dan bukan bagian dari oligarki yang namanya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, semua aturan-aturan itu kan dibatalkan. Dan inilah kemudian menjelaskan mengapa hingga sekarang Anies Baswedan itu terus-menerus diserang karena dia berlawanan dengan para oligarki ini. Gitu kan kira-kira gambarannya, Bang Saidu ya? Ya, itu gambaran yang paling nyata. Dan oligarki itu berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat lain. Tapi oligarkinya, tapi cukongnya sama. Jadi saya katakan, oligarki yang beroperasi di Kalimantan adalah bagaimana dia mendapatkan konsesi tambang, di Sulawesi konsesi tambang, perkebunan, dan lain-lain. Di kota-kota besar itu oligarkinya adalah diatur oleh pengembang. Ya, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, Semarang, kota-kota besar itu, Bandung, itu pasti oligarkinya adalah pengembang, adalah pengusaha real estate. Nah, itulah. Nah, saya ingin masuk tadi tentang bagaimana mereka berpraktek, oligarki ini dipraktekkan dalam kehidupan politik. Jadi saya begini, mereka sekarang ada sebagai sudah menjadi menteri, ada juga yang ada di luar dan ada di sekitar istana. Dan di dalam melaksanakan oligarki ini adalah mengatur-ngatur semua kebijakan. Yang paling rendah itu adalah pengadaan barang dan jasa. Itu tidak perlu merubah aturan. Nah, aturan dirubah naik menjadi tingkat menteri, perubahan peraturan menteri. Contoh umpamanya, tahu-tahu perubahan pembebasan PPNBM mobil.
mobil mewah, pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mengubah suatu aturan agar menguntungkan para cukong oligarki. Nah, nah, secara keadilan rakyat itu tidak masuk akal. Nah, itu namanya mengorbankan rakyat. Nah, terus contoh kedua ialah bagaimana umpamanya mengubah aturan, untuk jalan tol dibelokkan ke lahan-lahan tertentu supaya harga naik. Itu perubahan RUTR itu paling rendah. Nah, naik ke atas adalah perubahan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini kita contoh umpamanya peraturan pemerintah yang terkait itu adalah umpamanya masuknya tenaga kerja asing. Itu diubah peraturan pemerintahnya. Kemudian perubahan relaksasi pajak investor masuk. Nah, itu cara-cara semua. Nah, tapi ada juga cara adalah menutup pihak lain dan menyatakan ini negatif list untuk masuk di daerah ini. Maka tidak boleh ada lagi bisnis yang masuk seperti itu. Nah, itu semua cara membangun oligarki, mempraktekkan oligarki. Dan yang terakhir adalah merubah undang-undang. Kita paham betul, Mas Hersu, Undang-Undang Minerba itu kan harusnya 2021-2002 itu ratusan ribu hektar tambang batu bara itu habis PK2B-nya, izin usahanya habis. Dan menurut undang-undang yang lama itu harus diserahkan ke negara melalui badan usaha milik negara. Tapi dibahas dengan oligark DPR secara tertutup. Nah, itu terjadilah perubahan undang-undang Minerba dan mereka boleh lagi memperpanjang undang-undang Minerba. Contoh yang kedua adalah Mas Hersu bagaimana mensiasati untuk memenangkan oligarki. Di dalam undang-undang kehutanan itu bahwa perusahaan perkebunan itu hanya boleh 40.000 hektar seluruh Indonesia. Itu undang-undangnya. Tapi disiasati dengan peraturan lain. Nah, sehingga ada perusahaan sekarang menguasai hampir 1 juta hektar. Sebenarnya pemiliknya sama, tapi PT-nya berbeda. Nah, itu cara-cara mensiasati. Nah, itu merugikan rakyat benar. Nah, sengaja kita harus buka ini semua supaya kita paham bahwa itu mereka bahayanya oligarki ini, Mas, karena dia merubah hukum. Dia mengubah hukum. Nah, yang paling bahaya adalah dia memanfaatkan aparat hukum. Dan saya katakan, oligarki hanya bisa subur dan dipraktekkan untuk menguntungkan apabila penegakan hukum lemah. Apabila penegakan hukum lemah dan masyarakat bodoh. Nah, jadi kalau penegakan hukum dulu agak kuat, maka harus dilemahkan. Itulah jangan heran dulu pernyataan Pak Muldoko menyatakan KPK menghambat investasi, menghambat ekonomi. Nah, itulah alasan dulu diubah undang-undang KPK dengan jalan tol yang itu 18 hari semua, jalan 18 hari semua selesai. Nah, itulah tujuannya adalah karena persyaratan oligarki adalah penegak hukum harus lemah dan harus tidak adil dan rakyat bodoh. Itu syarat oligarki bisa berjalan. Kita lihat Mas Hersu bagaimana oligarki dimainkan. Ingat kalau ingat selalu yang muncul tiap hari, tiap saat itu adalah impor beras, impor kedelai, impor gula. Itu adalah permainan oligarki. Jadi kapan saja, nah saya ingin jelaskan ke publik, kenapa orang susah sekali masuk untuk, kan katanya dilelang kan, kuota beras, kuota ini. Tapi itu tidak mungkin karena oligarki sudah main. Contohnya, Mas Hersu ingin menjadi importir, siapa tahu bagian dari oligarki, maka Mas Hersu beli dulu semua sumber beras yang ada kan adanya di Thailand dan Vietnam. Nah, Anda sudah hubungi semua di sana, baru diproses proses izinnya di sini. Jadi Saididuk mau mencari di sana udah nggak ada barang. Maka berapapun harga yang disampaikan Mas Hersu, karena Mas Hersu yang bisa mengatur Menteri Perdagangan kapan membahasnya dan tidak, karena baru Mas Hersu bisa mengatakan maka orang mencari apapun itu tidak ada barang.
sama dengan umpamanya gula. Kadang-kadang katanya sudah ada di kapal, baru diurus izinnya. Jadi siapapun nggak ada bisa. Itu Mas Hersuk, Ya, praktik-praktik ya, ya. oligarki. Oke, jadi betapa jahatnya ya oligarki ini, dan saya perlu mengingatkan pada Anda semua bahwa kalau korupsi anggaran itu sebenarnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan korupsi kebijakan, ya Bang Said itu Ya, ya. Misalnya contoh deh, betul. sederhana saja kita contoh. Biasanya dulu kan APBD-nya DKI Jakarta itu seingat saya sekitar 70 triliun sekian ya. Tapi sekarang Ya. mungkin turun tinggal sekitar 40-an atau 30 sekian gitu setelah pandemi ini ya. Tapi jadi artinya kalau korupsi di anggaran itu dan kelemahan berikutnya anggaran gampang ketahuan kan gitu, ada audit ada apa ya. Tapi kalau korupsi kebijakan, misalnya kayak tadi kita ngomong pantai Teluk Jakarta, ini kan cuma undang-undangnya yang diubah, tapi di situ korupsinya luar biasa besar karena waktu itu saja katanya nilainya bisa 500 triliun kan, apalagi sekarang. Ini kira-kira gambarannya betapa korupsi kebijakan yang dilakukan oleh para oligarki ini jauh-jauh lebih jahat dibandingkan korupsi anggaran. Walaupun sama semua, kedua-duanya jahat, tapi ini super jahat. Kira-kira begitu ya, Pak? Ya. Jadi benar sekali Mas Hersu. Saya sering menyatakan, saya 30 tahun dalam birokrasi adalah orang bodoh yang melakukan korupsi, yang punya mental memang rusak. Karena sebenarnya, saya kasih contoh begini, ya, oligarki itu karena dia tidak akan melanggar hukum, dia ubah hukum. Dia ubah hukum dan tidak. Nah, kita harus tahu bahwa yang dimaksud korupsi adalah, ini kelemahannya korupsi ini. Yang dimaksud korupsi adalah menggunakan uang negara untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Yang dimaksud uang negara adalah yang sudah masuk ke negara. Tapi membantu orang tidak memasukkan uang ke negara itu bukan korupsi. Tidak memasukkan uang ke negara. Nah, jadi contoh umpamanya pajak. Harusnya pajaknya 100, sudahlah bayar 10 aja deh, sisanya 90 bagi 2. Nah, itu nggak korupsi. Nah, sama dengan izinnya habis. Nah, harusnya dibalikin ke negara. Nah, kalau dia ini kan rugi, maka dia itulah korupsi. Jadi oligarki, benar Mas Hersadi, oligarki itu adalah bermain di pengaturan kebijakan. Ada praktik yang menarik yang publik harus paham. Untuk menghindari mereka, itu kadang-kadang tukar-tukaran, Mas. Tukar-tukaran kemanfaat. Jadi umpamanya Mas Hersu Menteri A, saya Menteri B. Bisnis saya terkait dengan kewenangan saya. Maka kita tukeran. Mas Hersu membantu di tempatnya dia untuk bisnis saya atau kolega saya, dan saya membantu Mas Hersu supaya seakan-akan tidak terjadi konflik of interest. Padahal sebenarnya itu aturan-aturan. Dan jangan, nah itu saya harus buka semua supaya publik paham. Nah, Oke, dan jadi nanti gini, kita mesti cicil dan seperti biasanya kan saya minta untuk apa jalan keluarnya. Sementara ini jangan Anda nggak usah bicara tentang jalan keluarnya, kita gambarkan saja situasinya. Karena nanti kita cicil supaya jangan terlalu panjang. Salah satu contoh yang nyata sekali bahwa kalau orang melanggar aturan, maka aturannya itu yang diubah, bukan orang yang dihukum, yakni pada statuta UI. Kan gitu. Nah ya gitu lah, itu contoh yang paling nyata. Jadi oke, saya pikir prinsip ini kita tahu sekarang lahirnya seperti apa dan bagaimana mempraktekkan secara umum. Ya. Nanti sesi berikutnya kita bahas bagaimana di pembangunan infrastruktur oligarki bekerja, ya. Bagaimana di pertambangan dan energi oligarki bekerja, bagaimana di kehutanan oligarki bekerja, bagaimana di perkebunan dan oligarki bekerja, bagaimana di perdagangan oligarki bekerja, dan bagaimana di sektor-sektor lain termasuk BUMN kita harus ulas per sektor, bagaimana Pertamina oligarki bekerja dan lain-lain, itu kita akan ulas supaya minimal publik paham dan minimal para pelaku oligarki bahwa lewat YouTube kita masyarakat sudah dididik oleh Said Didu dan Mas Hersu untuk memahami bagaimana mereka berpraktek di negeri ini. Oke, saya kira ini akan sangat menarik. Terima kasih Bang Said Didu. Kita akan nanti lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.